Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, good afternoon everyone. This is for the second meeting. Kita pertemuan yang kedua, especially English for engineering students. Ya, ini adalah pertemuan yang kedua untuk bahasa Inggris bagi mahasiswa teknik khususnya, especially for mechanical engineering. Okay, for the last meeting we have learn about the definition of engineering and the characteristic between engineering and engineers. And now this is the second meeting, so welcome to English for engineering. Well, so what is the material today? Our material today is about material. Jadi topik tema yang akan kita pelajari pada sore hari ini adalah tentang materials. Ya, jadi ada kata dalam teknik mesin yaitu material. Okay, so this is the topic, this is the subject, this is the title of the topic today. Ini adalah materi kita yang kedua ini tentang materials. Ya. Well, before we start the lesson, before we start studying this English, so I would like to share you what is the objective of this meeting. Jadi tujuan akhir yang diharapkan dari pertemuan ini apa sih? Oke, so supaya ini menjadi guidance, menjadi petunjuk bagi pertemuan kita agar lebih terarah. Yes, the learning outcome of this meeting is students will be able to describe the use of materials in engineering. Jadi yang pertama adalah mahasiswa nanti bisa menggambarkan materi-materi bahan-bahan yang digunakan dalam teknik, ya, bahan teknik. Ya. And the second is students will be able to differentiate kinds of material and their characteristic used in mechanical engineering field. Yang kedua, learning outcome yang kedua, tujuan akhir yang diharapkan yang kedua adalah mahasiswa diharapkan mampu ya, membandingkan macam-macam bahan teknik ya, dan juga karakteristiknya yang digunakan dalam bidang teknik mesin khususnya. Oh, this is very interesting. We study about the material, especially in mechanical engineering. Yes, so here we go. For the first, I think it is reading activities to make our activity become various. Untuk menjadikan aktivitas menjadi bervariasi, we have many activities. Yeah. For the first activity is about reading activity. Ya. Kegiatan pertama dalam perkuliahan ini adalah kita membaca dulu, reading activity. Task 1. Study the following pictures below. Okay. You look at the below, there are pictures. So we study. They show some materials used mechanical engineering. Gambar-gambar ini menunjukkan bahan yang digunakan dalam mechanical engineering dalam teknik. Can you describe the following picture? I think this is the first task. Ya. Ini adalah tugas pertama. For the second meeting, please describe, gambarkan, jelaskan the following picture. Picture 1, picture 2, 3, 4, 5, and picture 6. This is the first task. And then after that, what are they and what are their function? What is picture 1 name? Apa nama gambar pertama itu namanya apa? Gambar yang kedua itu namanya apa? Gambar ketiga namanya apa? Gambar keempat ini apa? 5 dan juga gambar yang keenam. Silakan dideskripsikan, digambarkan.
namanya apa, fungsinya untuk apa. Oke, yeah, this is about material. Jadi silakan nanti nama ini diselesaikan karena ini nanti ada hubungannya dengan our reading activity. Yes. Next, tugas yang kedua yaitu read the following reading text below together with your lecturer. Nanti kita akan membaca teks, informasi teks kita bareng-bareng. Then choose the keywords in the text, at least 10 keywords. Jadi nanti dari teks itu ya cari minimal 10 kata kuncinya ya. Silakan kalian cari 10 kata kunci yang ada dalam teks. Oke, kata kunci yang ada dalam teks yang akan kita baca bersama-sama. We will read together with you as a student, with me as the lecturer. Jadi kita akan baca bersama-sama. Yes. So what is the text about? Ini teksnya. Oke. Jadi ini adalah teksnya. Teks 1. Jelas ini hubungannya dengan apa? Materials. Okay, I will read it sentence by sentence, and after that you may repeat my reading. Ya, jadi saya akan baca kalimat per kalimat. Setelah itu silahkan nanti kalian ikuti bacaan saya. Okay, let's start. Kita mulai. There are different materials that we come across on daily basis. Materials, okay, I'm sorry. I will give you time to repeat my reading. Saya ulangi lagi. There are different materials that we come across on daily basis. Read together. Okay, thank you. Material is synonymous with substance and is anything made of matter, hydrogen, air, and water are all examples of materials. Repeat my reading. Okay, thank you. Sometimes it is used more narrowly to refer to substances or components with certain physical properties, which are used as inputs to production or manufacturing. Okay, thank you. In this sense, materials are the pieces required to make something else, from buildings and art to everyday products such as computers. Okay. Material can be anything, a finished product, it is own right, or an unprocessed raw materials. Okay. Raw materials are first extracted or harvested from the earth and divided into a form that can be easily transported and stored, then processed to produce semi-finished materials.
Okay, I'll continue. This can be input into a new cycle of production and finishing processes to create finished materials ready for distribution, construction, and consumption. Okay, they are divided in different ways: nature, artificial, solids and liquids, or fluids, each of them having certain properties. Okay, this is the text of reading. So would you please find 10 clues or 10 keywords from the text we have read. Jadi silakan setelah membaca teks ini temukan atau cari 10 kata kunci. 10 kata kunci yang bisa membantu untuk memahami text about materials. Okay? Do you understand? Yes, I think you have understood. Okay, thank you. The next task, jadi tugas yang ketiga adalah dari perkuliahan kita saat ini. From the text above about material, please write summary by using the following pattern for presenting information. Dari teks yang kita baca tadi, silahkan tulislah kesimpulan. Ya. Tulislah kesimpulan setelah membaca text about materials. Okay? Yeah. Thank you. Well, except reading, selain membaca, except reading activity. Now, the second activity is grammatical activity. Jadi, saya akan menjelaskan tentang grammar. Ya. Okay. Okay, the grammar is about comparison. Okay, comparison, perbandingan. Comparison. Okay, in English, dalam bahasa Inggris itu ada comparison. Okay. Comparison in English, comparing two or more things in English. Jadi dalam bahasa Inggris itu comparison itu fungsinya adalah compare, membandingkan dua atau lebih. Oke. Comparison ini adalah bagian dari adjektif, bagian dari kata sifat. Dengan cara apa? Dengan cara nambah di akhiran kata er ya untuk comparison. Kalau superlatifnya dengan nambah est. Sebagai contoh, add er and est to adjective only for adjective. Jadi hanya untuk kata sifat. With one syllable, dengan satu kata, dengan satu ucapan. Contoh satu ucapan itu strong. Strong, kata strong itu hanya cukup satu ucapan. Ya. Maka kalau kita membuat komparatif atau superlatif dengan tambah er atau est. Strong jadi stronger atau strongest. Ya. Oke. Kalau kata pretty itu ada dua, pretty, ada dua. Oke. Kalau satu syllable cukup strong, stronger, strongest. To adjective with two syllables and ending with y, kalau ada kata sifat adjektif dua penyebutan dan diakhiri dengan y, oil, oily, misalkan contoh oily, jadi kan ada dua penyebutan oily, maka the word y is immerse. Jadi kata y-nya harus
dihapus, diganti. Jadi I. Oily, jadi oilier, oilies. Okay. The next grammatical comparison or superlative. Use more and most for adjective with more than 2 syllables. More than 2 syllables and no ending with y. Jadi kalau ada kata sifat yang penyebutannya lebih dari 2 kata, maka harus menggunakan more atau most. Contoh, clever. Clever ini bisa cleverer, cleverest. Ini baru 2 syllable. Kalau more than 2, lebih dari 2. Kalau clever kan 2. Clever, clever or cleverest. Kalau lebih dari 2, for example, resistant, maka nggak bisa ditambah resistenter, itu nggak boleh. It is forbidden if we add AR or EST untuk lebih dari 2 syllable. Resistant, jadi ada 3 syllable ya. There are 3. Resistant, ada 3 syllable, more than 2 syllable. We have add more and most. Kita tambahi kata more di depan atau most di depannya. Jadi resistant, more resistant, and then most resistant. Okay, for adverbs, example polyethylene is more frequently produced than poly. Ini kalau menggunakan adverb. Jadi dari kesimpulan ini kita bisa pelajari bahwa comparison dalam bahasa Inggris itu adalah membandingkan 2 atau lebih. Kalau namanya membandingkan itu dengan menggunakan kata sifat, adjective. Lebih pintar, lebih terang, bright, brighter, brightest, ya. Lebih ganteng, handsome, more handsome, and the most handsome. Ya. Ini khusus hanya digunakan untuk kata sifat. Yes, for the next activity, would you please, silakan nanti kalian cari, fill the gaps in the table with the correct form, irregular form. Jadi kata yang di bawah ini semuanya adalah kata sifat, maka jadikan menjadi komparatif atau superlatif. Oke, saya kasih contoh bocoran number 1, good. Itu ya, karena ini ada irregular, ini beda dengan yang di atas tadi, bukan good, gooder, goodest, bukan. Nama irregular pasti perubahannya perubahannya itu tidak reguler, tidak biasa. Ya, perubahannya tidak biasa. Jadi kita harus mengetahuinya. Misalnya good, contoh dari good, better, best. Nah, ini irregular. Berbeda dengan yang di atas tadi adalah regular. Kalau irregular adjective dari good menjadi better, jadi best. Ya, bad apa? Lanjutannya. Nah, untuk lanjutan mengubah kata sifat bad menjadi komparatif atau superlatif, silahkan dicari di dalam kamus. Silahkan kalian Google untuk mencari informasi irregular adjective atau irregular form dari kata-kata yang sudah tertera dalam monitor ini, kemudian diubah menjadi kata komparatif atau superlatif. Jadi nomor 1 sudah Pak Almi kasih bocoran untuk mengubah kata good menjadi komparatif dan superlatif. Good diubah menjadi better and best. Good, better, best. Ya, ini untuk komparatif dan juga super. So, everyone, my students, here we are. Inilah adalah materials for English for second meeting. We have studied about materials text and then the tools or the material that usually used in mechanical engineering. Ada alat-alat, tool tadi yang sering digunakan dalam teknik mesin. Ada gambarnya, please
describe and then find the function of the picture, and then after that please make a summarize, buat simpulan untuk menjawab teks yang sudah kita baca bareng-bareng tadi. Dan the last, silahkan cari, ini yang ketiga tentang comparison, cari perubahan kata dari irregular form ini. Sudah saya kasih contoh, nomor 1 contohnya good, maka perubahannya adalah good, better, best. Berbeda dengan yang reguler yang tadi sudah kita pelajari. Kalau reguler, kalau satu sebutan, misalkan contoh clever cukup ditambah er atau est. Clever, clever, or clevers, gitu ya. Ini kalau reguler. Tapi kalau ini adalah irregular. So please study hard. Don't forget to always read and read. And I wish your activity, I wish your task I wish your answer from this activity. Thank you. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.